Selamat datang kembali di langkah ke-13. Channel ini menyajikan pembahasan tentang berbagai kasus nyata, peristiwa tragis, hingga kisah yang jarang terungkap. Kami berusaha menghadirkan informasi secara objektif, berdasarkan fakta yang tersedia. Jika Anda tertarik dengan konten investigasi, dokumenter, dan cerita kehidupan nyata, Anda berada di tempat yang tepat. Oke, tanpa berlama-lama marilah kita bahas kasusnya. Pada tanggal 2 Maret, tahun 2025, sebuah tragedi memilukan terjadi di kota Semarang, Jawa Tengah. Bayi perempuan bernama Nayaska Arkatama, baru berusia 2 bulan, tewas setelah mengalami kekerasan yang diduga dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri, Brigadir Edi Kurniawan, anggota aktif Polda Jawa Tengah. Korban adalah buah dari hubungan gelap antara Brigadir Edi Kurniawan dan seorang perempuan bernama Dina Jadi Puspitasari. Hubungan keduanya sudah berjalan cukup lama secara diam-diam, hingga akhirnya Dina melahirkan Nayaska pada Januari tahun 2025. Hasil tes DNA mengonfirmasi bahwa Edi adalah ayah biologis bayi tersebut. Menurut keterangan di persidangan, Dina Jadi Puspitasari pernah menuntut Edi untuk bertanggung jawab, bahkan meminta agar mereka menikah, namun Edi menolak dan hanya bersedia memberikan bantuan biaya perawatan tanpa mengakui hubungan secara resmi. Puncak tragedi terjadi pada pagi hari 2 Maret, di rumah kontrakan Dina di kawasan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Saat Dina pergi keluar rumah untuk berbelanja, Edi yang sedang bersama bayi itu justru meluapkan emosi. Dengan tangan kirinya, ia mencengkeram leher Nayaska menggunakan jempol dan telunjuk, memberi tekanan cukup kuat hingga bayi itu menangis keras. Tidak berhenti di situ, beberapa jam kemudian, saat mereka berada di dalam mobil yang terparkir di Pasar Peterongan, Semarang, Edi kembali melakukan kekerasan. Kali ini ia menekan dahi Nayaska menggunakan telapak tangan dengan keras. Akibatnya, bayi mungil itu batuk dan kesulitan bernapas. Melihat kondisi yang tidak normal, Dina Jadi Puspitasari berusaha memberi pertolongan. Nayaska kemudian dibawa ke Rumah Sakit Romanis Semarang, namun pada 3 Maret, kondisinya memburuk dan ia dinyatakan meninggal dunia. 2 hari kemudian, pada 5 Maret, Dina melaporkan kejadian ini ke Polda Jawa Tengah. Brigadir Edi Kurniawan ditangkap oleh penyidik di Treskrimum Polda Jateng dan menjalani pemeriksaan intensif, termasuk sidang etik di internal kepolisian. Hasil autopsi dari tim forensik memastikan bahwa kematian Nayaska bukan karena tersedak susu, melainkan akibat trauma tumpul di kepala yang memicu pendarahan otak. Luka-luka tersebut selaras dengan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Edi. Kasus ini pun bergulir ke Pengadilan Negeri Semarang. Pada 16 Juli tahun 2025, Jaksa Penuntut Umum membacakan dakwaan. Brigadir Edi Kurniawan dijera dengan pasal 80 ayat 3 dan 4 junto pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak, serta pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, atau pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Di sisi lain, kuasa hukum Dina mengungkap bahwa kliennya sempat mendapatkan intimidasi agar mencabut laporan. Untuk itu, mereka menggandeng Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK demi keamanan dan kelanjutan proses hukum. Akhirnya, dalam sidang etik, Brigadir Edi Kurniawan resmi dipecat dari kepolisian. Proses persidangan pidananya terus berlanjut dengan sorotan publik yang luas, mengingat korban adalah bayi tak berdosa dan pelaku adalah aparat penegak hukum. Kasus tragis Edi Kurniawan menjadi pengingat pahit bahwa amarah dan tekanan yang tidak dikelola dengan bijak dapat berujung pada kehancuran, bahkan terhadap darah daging sendiri. Dari peristiwa ini, kita belajar pentingnya tanggung jawab moral, menjaga komunikasi yang sehat dalam hubungan, serta mencari bantuan ketika emosi mulai menguasai diri. Tidak ada alasan yang dapat membenarkan hilangnya nyawa seorang anak, dan setiap orang, terlebih lagi aparat penegak hukum, seharusnya menjadi pelindung, bukan ancaman. Semoga kejadian ini membuka mata kita semua untuk lebih menghargai kehidupan, mengendalikan diri, dan menjunjung tinggi kemanusiaan di atas segalanya. Terima kasih sudah menemani cerita ini sampai akhir. Jangan lupa jaga diri,
Hargai setiap momen bersama orang-orang tercinta, dan yang paling penting, subscribe agar kita bisa terus berbagi cerita. Sampai jumpa di video berikutnya.